Smart listener masih di sore hari ini seperti yang dijalani oleh seorang pria yang sudah hadir tentunya di studio podcast Smart FM Makassar. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu sama Bapak Muhammad Basit Alwi. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Sore. kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Aktivitas seperti apa? Ya seperti biasa. Lancar ya? Lancar. Alhamdulillah Oke, semuanya. baik. Nah, Pak Basit ini menjalankan bisnis di bidang kuliner begitu ya? Ya Produksi betul. Bandeng Presto. Wow, saya kalau bicara Bandeng Presto langsung kebayang ikannya dimakan sama nasi panas terus pakai sambal. Betul sekali. Enak pasti. Enak pastinya. Oke. Brandnya Parpin, bener ya? Betul. Oke, nah untuk Anda nih sport listener yang juga tertarik dengan bisnis ini seperti apa sebenarnya perkembangan industri ini gitu ya. Peluang bisnisnya sebesar apa sih? Nah, Anda nanti bisa ikutan langsung gabung di kolom komentar, boleh tuliskan komentar Anda di kolom komentar YouTube channel Smart FM Makassar dan juga boleh melalui WhatsApp di 0811461011. Nah, Pak Basit ini kan menjalani Parpin di bidang apa tadi produksi Bandeng bandeng presto. presto gitu ya. Sudah berapa lama ini Pak? Ini kurang lebih 5 tahunan. Aha, sudah 5 tahun. Iya kurang lebih. Oke, awalnya seperti apa? Dulunya memang adalah basicnya pebisnis kah, usaha kah, atau seperti apa awalnya? Sebenarnya kalau saya secara pribadi basicnya entah bagaimana ya perjalanannya. Iya, 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 iya. Ya karena saya histori perjalanan hidupnya saya ini pernah jadi karyawan, Aha, terus itu pernah juga bergerak di bidang otomotif, iya. jual beli, terus pernah ikut proyek, dan terakhir eh, saya buka usaha ini karena Aha. tertarik dengan UMKM. Oke. Nah, Di 5 tahun lalu gitu ya. Berarti iya, sekitar 2018 ya. iya betul, Oke, 2018 2017 gitu ya. iya, Oke, dengan beragam profesi yang pernah dijalani, pernah iya, jadi karyawan, jadi apa namanya jual beli mobil juga iya otomotif gitu betul. ya. Berarti udah banyak dong nih bekalnya gitu. Kenapa kemudian tertarik untuk bidang ini? Untuk ya kemudian dari otomotif pindah langsung ke ikan bandeng. Itu gimana ceritanya? Eh, Kenapa bisa? saya terinspirasi karena pada dasarnya setiap kita mau makan itu pasti kita cari lauk pauknya, Ya. pasti cari ikannya. Dan Aha, saya melihat prospek pasarnya itu sangat besar sekali. aha. Nah, saya terinspirasi dari situ awalnya. Oke. Nah, Dan kemudian dapat jalannya. ya begitu. Oke, ini berarti Bapak punya empangnya sendiri kah? Atau seperti apa? Sebenarnya ada sih tambak tersendiri juga dikelola, Mhm, tapi yang namanya kalau dari hasil tambak itu sendiri kan terbatas. Ya, jadi kami juga ambil dari beberapa daerah. Nah, mhm, baik daerah bagian Luwu Timur, mhm. dari Pangkep. Kalau tambak kami sendiri ada di Pinrang. Ya, ya. Itulah hasil-hasilnya hasilnya itu yang kita olah. Nah, Oke. Jadi sampai sekarang gitu sampai ya. sekarang ya. Nah, kemudian Parpin sendiri ini dari mana inspirasinya? Parpin tuh ada kepanjangannya kah atau seperti apa? Parpin ini sebenarnya ada kepanjangannya sih. Apa itu? Ya, ini sebenarnya kepanjangan dari daerah saya sendiri, Mhm. yaitu Paria Pinrang. Oke. Nah, kalau di Pinrang itu ada daerah namanya Paria, Mhm. dan di Paria itu adalah salah satu desa yang punya hasil tambak di sana memang. Mhm, mhm. Dan dari situ awalnya kita terinspirasi bagaimana kita kelola ini ikan agar ada nilai tambah nantinya hasil panennya. Mhm, Nah, mhm. sehingga ini bisa menjadi siap saji untuk di masyarakat kita sajikan.
sebenarnya Parpin ini diproduksi di Makassar. Iya, Hmm, karena kami juga sadar di Pinrang itu kan ada musim panen. Ya, kalau di Makassar biar bukan waktu panen kan selalu ada ya, ya. bandeng di sini karena sumbernya banyak. Aha. Nah, Oke, berarti ini diimport langsung istilahnya ya, ya, diambil langsung dari beberapa daerah, termasuk ya, dari Pinrang tambak Pinrang, milik Pak Basit ya sendiri betul. gitu ya. Tapi sejauh ini gitu ya, apakah ada perbedaan gitu ya? Kita kalau bicara tentang bandeng presto gitu pasti rasanya enak gitu Ya, ya. pasti Diproduksi udah ada rasanya gitu. Tapi sudah. dari berbagai macam daerah tambak bandeng ini sendiri ada perbedaan rasa nggak sih misalnya dari Pinrang beda spesifikasinya, beda rasanya, kalau dari Pangkep juga beda, baru dan lain sebagainya. Ada nggak sih seperti itu atau gimana? Sebenarnya kalau kita sudah olah, walaupun barangkali sebelum kita olah mungkin orang bilang ada perbedaan, Ya. tapi setelah kita olah secara alat yang kami miliki, Mhm, rasanya itu pasti sama. mhm. Ya, itu bisa sama. Cuma terada memang bandeng yang tidak bisa kita, walaupun bagaimana bumbu kita kasih, itu tetap rasanya tidak bagus. Nah, Ah, itu biasa dikenal di masyarakat itu kalau ikannya itu bau lumpur ya. ya, Nah, bau ya. lumpur itu yang tidak bisa kita rubah rasanya bagaimana. Nah, Oke. itu. Berarti itu penyebabnya apa kira-kira? Apakah Eh, karena dari sumbernya yang kurang baik atau seperti apa? Sebenarnya dari sumber awalnya ini ya, Mhm, di mana bandeng itu diolah oleh petani. Kalau menurut, karena kami juga bukan ahli di bidang pertanian tambak ya, mhm, petani tambak, tapi kami biasa dengar dari petani tambak itu kalau apa tambaknya terlalu tawar airnya itu biasa menjadi penyebab baunya ikan. Nah, itu mhm. salah satu. Yang Oke. kedua, kalau tambak itu ada di produksi rumput laut juga di situ, nah itu biasa berpengaruh juga di situ Mhm. soal rasa. Nah, itu yang biasa kita tidak bisa rubah anunya, rasanya. Oke. Berarti ini sangat berpengaruh ya, dari mana kita mengambil, dari mana sumber ikan Ya, tersebut betul. gitu Iya. ya. Karena kan siapa sih yang nggak makan bandeng hari gini gitu ya, Iya, apalagi betul. kita di Kota Makassar Iya, khususnya betul. ikan bandeng tuh kayaknya jadi makanan hari-hari Ya, gitu. betul. Nah, sebelum kita lanjut ke gimana sih proses produksinya, mungkin bisa dibagi kepada smart listener yang menyaksikan kita dan juga mendengarkan kita sore hari ini. Saya penasaran gitu, Pak. Dulu awal-awal membangun bisnis farming ini Iya. atau produksi ikan bandeng ini, eh, tantangannya apa sih di awal-awal gitu sampai sekarang akhirnya bisa sampai 5 tahun gitu. Eh, Bagaimana ya cara Iya, menceritakannya? karena kan Bapak backgroundnya beda-beda Iya, iya ya, betul. menjalani berbagai bidang gitu. Ketika pindah bidang pastinya harus belajar lagi ya nggak sih? Iya sih. Nah, gimana? Iya. Saya awalnya terus terang terinspirasi dari awalnya ini begini, artinya saya sudah berapa kali lakukan dulu uji coba sebelum saya menjual ke pasar. Nah, tapi saya ada memang beberapa teman yang memberikan juga support setelah saya lakukan eksperimen untuk Bandeng Presto ini. Dan tentu saya tidak menutup kemungkinan saya banyak membuka YouTube juga karena kita kenal kalau bicara soal Bandeng Presto itu dari Semarang yang Ya, dikenal. heeh. Nah, dari situ saya coba lihat-lihat dan biasa saya juga coba produksi-produksi dari sana dari Semarang. Nah, eh, dari situlah saya mulai terinspirasi. Kenapa ya kita di Sulawesi tidak begitu banyak mengenal yang namanya Bandeng Presto? Mhm. Padahal di Sulawesi Selatan ini tampaknya sangat luas. Iya. Iya, dari situ sebenarnya salah satu penyebab terinspirasinya saya untuk membuka usaha ini. Mhm. Iya, dari situ. Jadi menghadirkan apa yang diproduksi Iya, eh, di luar Sulawesi katakanlah Jawa begitu iya, dibawa ke Makassar. Kita bisa sendiri gitu ya iya dengan betul. potensi Nah, yang begitu iya betul. besar Iya, gitu. Tapi kesulitan awal-awalnya itu seperti apa? Kan tadi berarti nggak instan ya kan ada iya, proses iya panjang betul gitu ya betul untuk betul. menghasilkan satu rasa. Iya, Bandeng presto juga pasti ada proses gitu. Yang iya. paling berat apa waktu itu? Masalah modal kah atau belajarnya atau seperti apa? Ya, kalau mungkin ya yang masalah yang menjadi masalah
kesulitannya mungkin hanya dari segi masalah peralatan industri aja. Ya. Iya, peralatan industri. Kalau kayak bahan baku kan tidak menjadi masalah, kita Mhm. berlimpah bahannya kalau seperti ikan. Cuma peralatan produksi aja yang menjadi problem ya, Mhm. karena yang namanya peralatan industri itu pasti mahal-mahal. Yes. Ya, itu Heeh. pasti mahal-mahal. Jadi apa yang kami punya itulah yang coba kami manfaatkan dulu. Mhm. Iya. Dan saya coba-coba dengan apa yang saya punya, saya coba dengan itu dan alhamdulillah artinya di mana tempat eksperimen saya pasar ini yang saya lempar ini semua merespon dengan baik. Mhm. Nah, dan disitulah saya coba kembangkan dulu Ya. dengan berbagai macam bumbu dulu saya coba. Ya. Saya pakai bumbu dari Semarang, umpamanya, oh tidak cocok dengan lidah Makassar kayaknya Ya. ya. Nah, jadi saya harus pakai begini lagi. Alhamdulillah yang sekarang saya pakai ini yang alami lah. Ya. Iya, yang alami. Buatan sendiri. Iya, untuk Oke. bumbunya. Mhm. Kita buat sendiri, ramu sendiri bumbunya. Itu yang kita pergunakan seperti ya sebagai orang Sulawesi Heeh. tidak terlalu banyak rempah-rempah yang kita Menyesuaikan pakai lidah menyesuaikan gitu ya. ya. Berarti banyak trial and error-nya Iya. gitu dulu ya. Oke. Dulu awal-awal berapa karyawannya? Sendiri kah atau Saya awalnya cuma sendiri aja dulu. Iya, Mhm. sendiri. Saya harus tahu cara kerjanya seperti apa. Heeh. Jadi saya harus rasakan sendiri. Berarti dari A Iya. sampai Z dikerjain sendiri sama Pak Basit gitu Iya, ya? betul. Ha-ha. Oke. Sekarang Kata orang ya masih kita pakai manajemen tukang sate. seperti apa itu Iya, manajemen tukang artinya sate? kita semua yang Oh, iris, kita semua yang bakar, kita yang iya, iya. sajikan. One man show Iya, istilahnya ya. Saya, semuanya saya. ya semuanya saya betul. Nah, Oke, kalau sekarang? sekarang ini dengan perkembangan UMKM, Mhm. kami juga ingin mencoba bagaimana istilahnya kita bisa membagi rezeki. Ya. Saya ingin mencoba membuat sekarang dan alhamdulillah sudah jalan sekarang ya seperti itu. Saya tidak menerima karyawan ada karyawan saya tetap begitu tidak. Ya. Tapi saya coba berdayakan orang yang tinggal di sekeliling saya. Aha. Iya. Mungkin awalnya itu jika saya punya bahan bakunya, saya tinggal hubungi siapa yang berminat untuk mengerjakan. Saya Mhm. punya ikan dengan pekerjaannya membelai ikan sampai dibersihkan. Mhm. Saya kasih jasa sekian per ekornya. Oke. Ah, tinggal dia bagi berapa ibu-ibu rumah tangga di situ yang tidak ada kerjaan supaya bisa berpenghasilan juga. Ya, Jadi ya. seperti itu modelnya. Oh, Jadi oke. istilahnya saya dapat rezeki, tetangga saya juga bisa dapat rezeki begitu. Jadi memberdayakan tetangga-tetangga sekitar Iya, gitu, betul sekali. iya. Oke, luar biasa. Ini inspiratif sekali Iya, ini ya, karena apa ya, tadi dikatakan bagi-bagi rezeki gitu iya, ya. betul. Bukan hanya kita yang dapat manfaatnya, tapi juga orang sekitar Iya, dan betul sekali. pastinya itu tadi dirasakan oleh banyak Iya, masyarakat gitu ya. betul. Nanti kita tanya juga nih, pemasarannya udah sampai sejauh mana sih Iya, dan peluang bisnisnya sebesar apa nih? Nah, iya, iya. jangan kemana-mana, Smart Listener nanti bisa langsung menuliskan komentar di kolom komentar YouTube channel Smart FM Makassar atau bisa melalui WhatsApp di 0811461011